Bapak Ibu rahmati Allah, di antara mereka yang bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak adalah para penghafal Quran. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahli al-Quran hinama yudhilul jannata. Rasulullah SAW cerita tentang seorang penghafal Quran ketika dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Yu'ta li sahibil Quran jannatah, maka didatangkan kepada seseorang ahli Quran ini surganya. Lalu dia berkata kepada malaikat, ya malaikat Allah, iftahadal bab, bukakan pintu surga ini. Raghibtu an a'rifa kayfa kana jannati, aku sangat rindu ingin tahu seperti apa surgaku ini. Aku ingin tahu, cepat malaikat. Tunggu wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah. Ya. Hal innaka syai'un minal Quran, apakah engkau hafal Quran? Ya, malaikat tahu dia penghafal Quran. Tabaan, bala hafiztu kamilan, aku hafal Quran 30 juz. 30 juz Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Halo? 30 juz apa juz 30? Juz 30. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ya. Tentu saja aku hafal Quran 30 juz, kata dia. Idan ikra ma indaka minal Quran. Kalau begitu baca apa yang kau hafal dari Quran. Maka dia membaca ayat demi ayat. Kalau hafal Quran 30 juz dimulai dari surat Al-Fatihah. Ini mohon maaf saya buka dengan ini dulu Bapak Ibu untuk memotivasi. Maka dia membaca Quran dimulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat demi ayat dibaca. Ketika dia membaca ayat Quran, tubuhnya naik Bapak Ibu. Kaget dia karena tubuhnya terbang. Sehingga dia berhenti dari bacaan Qurannya. Maka malaikat mengatakan, ya sahibal Quran, la tantahi bi qiraatik, istamir qiraatak. Hai penghafal Quran, jangan berhenti. La tatawaqqaf, istamir qiraatak. Lanjutkan bacaan Quranmu. Lalu dia pun membaca Quran kembali. Ayat demi ayat, surat demi surat dia baca. Dan surga menjadi surga dia lewati. Maka ketika dia sampai di ayat yang terakhir yang dia baca, kira-kira surat apa? An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di saat itu dia berhenti. Maka kemudian malaikat berkata, hadihi hiya jannatuk ya sahibal Quran. Inilah surgamu wahai penghafal Quran. Fa inna makadaka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempatmu di surga adalah ditentukan dari ayat terakhir yang engkau baca. Subhanallah. Menangis dia kalau dia telah mendapatkan surga yang tertinggi. Lalu dia berkata kembali, kalau begitu bukakan pintunya. Aku ingin tahu seperti apa isinya. Sebentar, Allah akan bertanya kepada Anda. Maka Allah bertanya, aina abawah? Wa aina walidah? Di mana kedua orang tua anak ini? Maka malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, labbaika wa sa'dika ya Rabbi, kullu khairin biyadik. Itu jawaban malaikat ketika ditanya oleh Allah. Sesungguhnya kedua orang tuanya sedang disiksa di neraka. Begitu dia mendengar malaikat mengatakan kedua orang tuanya disiksa di neraka, menjerit dia, ya Allah, apa artinya surga yang indah ini untukku? Hilang semua kenikmatan surga dan segala keindahannya. Di saat yang sama ketika aku tahu bahwa orang tuaku keduanya ada di dalam neraka. Apa artinya surga ini bagiku ya Allah? Menangis dia. Maka apa yang terjadi? Maka Allah berfirman, karena engkau telah menjaga kalamku dalam dirimu, idhab wankizuma min narihima. Pergilah engkau, selamatkan kedua orang tuamu dari nerakanya. Maka dia pun pergi menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya masuk surga, ke dalam surganya sendiri. Allahu Akbar. Tidak akan berguna anak yang kita banggakan karena gelarnya, jabatannya, kekayaannya, gelar akademiknya. Tidak. Yang Allah banggakan nanti, yang pantas kita banggakan adalah ketika anak kita hafal Quran. Sekali lagi, Bapak Ibu mau masuk Quran? Mau masuk surga?
Pede, yakin? Oke, Bapak Ibu, Allah sudah memberikan jalan pada kita. Jadikan anak-anak kita penghafal Quran. Ustaz, saya belum punya anak, bikin dulu. Ustaz, saya sudah tidak punya anak, saya punya anak tapi tidak ada yang hafal Quran. Baik, biayai mereka para penghafal Quran, karena dia akan menyebut nama kita ketika dia diperkenankan untuk memasukkan orang-orang yang dia cintai karena Allah, yang telah membuatnya hafal Quran. Satu persatu nama kita akan disebut. Makanya tadi sengaja kami sampaikan dulu, ya, teman-teman dari donasi rumah tahfiz, silakan Bapak Ibu. Ini bukan kata saya tapi kata-kata Rasulullah SAW. Silakan kaji kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail, kitab keutamaan, bab fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran.